Pemirsa, detik-detik menegangkan saat banjir bandang menerjang lokasi longsor Cilacap. Sejumlah warga panik berusaha menyelamatkan diri dari terjangan banjir. Tim gabungan dari Basarnas serta para jurnalis yang berada di posko bencana longsor di Desa Cibenjing, Cilacap, Jawa Tengah berlarian untuk menyelamatkan diri. Hal ini mereka lakukan usai terdengar suara gemuruh dari bukit tempat lokasi terjadinya longsor. Suara gemuruh ini terdengar dari jarak sekitar 3 km. Selain petugas, ada juga ratusan warga Desa Cibenjing yang panik dan juga ikut menyelamatkan diri ke arah kota. Begitu kencang. Hingga kini tim SAR masih terus melaksanakan pencarian korban longsor di Cilacap. Sementara akses ke lokasi juga masih sulit ditembus akibat tertutup lumpur. Dan untuk mengetahui informasi terkini di lokasi longsor Cilacap sudah ada rekan kami Henry Aprila di sana. Baik, selamat pagi Henry. Apakah proses pencarian sudah kembali dilakukan? Silakan. Ya, untuk saat ini, Nata dan juga pemirsa, tentunya proses evakuasi yang dilakukan dalam insiden tanah longsor yang terjadi di kawasan Desa Cibenjing, tepatnya di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, di mana sejauh ini kami memantau memang prosesnya sudah dimulai sejak pagi hari tadi di pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Bersama dengan juru kamera kami akan menunjukkan salah satu alat berat yang sedang digunakan. Ini ekskavator yang dimana memang informasi yang kami terima, sekiranya tim SAR kemarin menyebutkan ataupun pihak dari BNPB menyebutkan ada 8 ekskavator yang digunakan untuk melakukan proses evakuasi. Bahkan juga sekiranya nanti juga akan menggunakan anjing pelacak dalam proses evakuasi korban yang dilakukan pada hari ini. Ini sudah masuk hari keempat, Nata. Tandanya di proses hari keempat ini juga sudah berhasil, sekiranya kemarin tercatat ada 8 korban yang berhasil dievakuasi. Kemudian ada 13 korban lagi yang masih dalam proses pencarian. Dan tidak hanya itu, Nata dan juga pemirsa, tentu dalam hal ini, insiden ini tentunya memakan 2 dusun dari satu desa Cibenjing, yang diantaranya adalah satu dusun Tarukahan, kemudian juga dusun Cibuyut yang juga terdampak dalam insiden ini. Sekiranya ada 16 rumah yang terdampak, dan kemudian Nata yang menjadi konsen hari ini adalah kemarin malam kami pun juga merasakan bahwa ada banjir bandang yang datang pada malam hari sekiranya pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian kita akan sedikit menunjukkan bersama dengan juru kamera kami untuk kondisi banjir bandang saat ini masih terlihat jelas dampaknya, bahkan juga dari sejumlah kebun-kebun, bahkan juga sawah yang ikut terdampak akibat banjir bandang yang terjadi tadi malam. Kemudian juga tim SAR kini sudah berhasil melakukan proses dari pembersihan area terlebih dahulu, dan juga ada sebagian dari tim SAR juga yang melakukan proses evakuasi sejumlah korban yang masih tertimbun. Karena informasi yang kami terima sekiranya terakhir ini ada 13 korban lagi yang masih berada ataupun masih terhimpun dari tanah tersebut. Kalau memang sedikitnya juga kami tunjukkan kembali, ini ada beberapa sektor, Nata dan juga pemirsa, bersama juru kamera kami Jemi Yasin. Salah satunya adalah sektor A1, A2 dan juga A3, dan juga ada sektor B dari mulai B1 dan juga B2. Ini merupakan salah satu titik sektor yang juga sedang dilakukan proses evakuasi. Karena kalau kami lihat ini pun juga warga masih bisa melihat proses evakuasi, namun tidak dengan intensitas jarak yang dekat. Dan kemudian yang menjadi konsen hari ini juga adalah kendalanya, mengingat untuk struktur dan juga bentuk dari lokasinya ini juga cukup menyulitkan sekali untuk proses evakuasi. Dan tentunya juga dalam proses evakuasi ini disampaikan bahwa jika terjadi hujan dengan intensitas curah hujan yang tinggi, maka proses evakuasi akan dihentikan terlebih dahulu untuk mengamankan dan juga menyelamatkan dari tim SAR gabungan yang terus melakukan evakuasi sampai dengan pagi hari ini. Di hari keempat ini tentunya akan berfokus dalam proses pencarian korban, karena harapannya kemarin juga disebutkan oleh Wakil Bupati dari Cilacap juga menyampaikan bahwa dalam proses evakuasi ini diharapkan di hari ini dapat diselesaikan karena tinggal 13 korban lagi yang masih belum berhasil diselamatkan. Kita akan pantau bersama-sama, Nata, bagaimana proses evakuasi yang dilakukan pada hari keempat ini, karena kalau kami lihat ini proses evakuasi memang sudah berlangsung sejak pagi hari pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, Nata. Baik, Henry, lantas bagaimana antisipasi tim rescue ketika ada bencana susulan seperti terjadi kemarin? Apakah ada antisipasi dan juga nantinya akan ada pemindahan dari posko-posko yang sudah dibuat sebelumnya dekat dengan lokasi?
Nata, sejauh ini kami memantau belum ada informasi berkaitan dengan pemindahan pos dari sejumlah tim SAR gabungan. Karena kalau kami lihat dari struktur dari longsor kemarin ini dan juga bentuk, maksud kami titik lokasi banjir bandang ini tidak begitu dekat dengan titik pos dari tim SAR gabungan, karena dari pos tim SAR gabungan pun ini berada di titik tertinggi sehingga yang terdampak adalah kemarin adalah sawah-sawah dan juga kebun-kebun. Tentu Nata, kalau dari pantauan kami saat ini masih berfokus pada titik-titik pembersihan evakuasi terlebih dahulu di lokasi, belum berfokus pada pemindahan pos. Nanti kita coba bertanya pada konferensi pers yang biasanya digelar pada sore hari, pada proses evaluasi dan juga penyelesaian evakuasi di sore hari. Dan tentu Nata, kalau informasi yang kami terima, sekiranya kalau panjang dari longsor yang terjadi di kawasan desa Cibenying ini yang mendampak kepada 2 dusun, sekiranya ini 2 km panjangnya, kemudian memang dari kedua dusun ini dibatasi oleh sungai yang kemudian ini juga menjadi hambatan. Sementara Nata, kita coba pantau bagaimana proses evakuasi di hari keempat ini. Nata. Baik, Henry Aprila melaporkan langsung dari kawasan Cilacap, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali dan jaga kesehatan. Pemirsa, detik-detik menegangkan saat banjir bandang menerjang lokasi longsor Cilacap. Sejumlah warga panik berusaha menyelamatkan diri dari terjangan banjir. Tim gabungan dari Basarnas SAR serta para jurnalis yang berada di posko bencana longsor di desa Cibenying, Cilacap, Jawa Tengah berlarian menyelamatkan diri. Hal ini dilakukan usai mereka mendengar suara gemuruh dari bukit tempat lokasi longsor terjadi. Suara gemuruh air bah ini terdengar dari jarak sekitar 3 km. Selain petugas, ada juga ratusan warga desa Cibenying yang panik dan ikut menyelamatkan diri ke arah kota. Mobil Dalmas juga digunakan untuk mengangkut petugas dan juga warga. Akibatnya, kondisi titik kumpul di kota Majenang macet total. Kisaran waktunya tadi saya tanyakan sekitar 2 jaman. Berapa kilo dari suara gemuruhnya dari lokasi yang dengar Bapak tadi kira-kira? Ya sekitar 1,5 kilo. 1,5 kilo? 1,5 kilo. Gede banget suaranya? Iya, suaranya gede banget. Makanya kami dari tim relawan juga kan disuruh keluar semua. Karena kita posko di situ. Jadi saya mohon izin, makanya saya suruh yang lainnya suruh evakuasi. Kalau kita menolong malah kejebak kan nggak mungkin. Jangan sampai seperti itu kan Pak. Ya makanya kami arahkan kemari semua. Semua desa dikosongkan tadi? Dikosongkan semua. Baik termasuk balai desa, semuanya posko semua steril. Oke. Alat-alat juga udah dibawa sini. Ya, gitu. Di hari ketiga ini bahwa tim SAR gabungan telah berhasil menemukan dan mengevakuasi 8 survivor. 8 survivor ini terdiri atas 2 worksite, yaitu di worksite A2 dan worksite A3. Daru itu meninggal bukan karena bunuh diri. Ternyata banyak SPPG baru itu ingin mengejar jumlah pelayanan yang besar. Mereka mampu meyakinkan terima manfaat, kita stop sementara. Ini kalau trafficking itu selalu ada kaitannya dengan aparat investigasi dengan tuntas. Itu ya dilacak semuanya lah. Jangan lewatkan One on One, Senin pukul 9:30 malam di Sindo News TV.